Materi kita sekarang penentuan waktu asar di yang terakhir. Untuk menentukan waktu asar, rumusnya sama dengan rumus maghrib, isya, yaitu asar sama dengan KA ditambah T bagi 15 tambah I. Untuk mencari T, itu rumusnya cos T sama dengan sin H asar dibagi cos P bagi cos D dikurang tangen P dikali tangen D. Karena matahari berada di atas ufuk, dia asar matahari masih tinggi, maka hanya tidak ditentukan tetapi dicari. Ya, kalau maghrib hanya min 1, isya min 18, subuh min 20, tapi asar dicari. Nah, untuk mencari H asar itu rumusnya adalah itu tangen H asar sama dengan 1 dibagi 1 tambah tangen ZM. Nah, di mana ZM ini rumusnya adalah kurung P dikurang D zuhur. Ya. Jadi lintang negeri dikurang D zuhur. Kurung ini namanya kurung mutlak. Jadi hasilnya selalu positif. Jadi kalau nanti ada hasilnya negatif atau minus, dipositifkan. Ya, nah itu arti dari kurung mutlak. Dan untuk contoh kita cari waktu asar di Padang. Ya, tanggal 23 April 2020. Nah, sekarang dicari dulu H asarnya. Nah, H asar ya, jadi tangen H 1 ya, per 1 ditambah tangen, kemudian ZM, ini dikurungkan ZM itu lintang negeri, contohnya Padang, min 0 derajat 57 menit, dikurang D zuhur. Nah, zuhur standarnya jam 12, di jam 12 WIB, dibawakan GMT menjadi jam 5, diambil data deklinasinya pada epimeris jam 5 GMT, yaitu 12 derajat 40 menit 59 detik. Tutup kurung. Ini bukan kurung kerawal tapi kurung mutlak namanya. Kemudian dikerjakan dulu dalam kurung. Min 0 derajat 57 menit dikurang 12 derajat 40 menit 59 detik sama dengan. Nah, kalau hasilnya negatif, kalau negatif dipositifkan, hilangkan saja tanda negatifnya. Kemudian ditekan tangen sama dengan, baru tambah 1. Jadi 1,24254 ya. Jadi 1 dibagi 1,24254 sama dengan, diturunkan tangen H asar ya. Kemudian tinggal nanti H-nya saja lagi. Nah, ini 1 dibagi itu hasilnya 0,80480. Kemudian karena tangan yang hilang, shiftan. Jadi ditekan shiftan, H asarnya sama dengan 38,82722 derajat. Ini derajat. Jadi namanya desimal. Ya, kalau ingin seksadesimal ditekan derajat. Jadi 38 derajat sekian menit sekian detik. Ya. Nah, sudah dapat H-nya. Kemudian kita masuk ke mencari T. Nah, standar waktu asar itu jam 15 waktu asar.
15 WIB, 15 WITA, 15 WIT. Nanti dikurangi saja untuk mengambil D-nya ini dikurangi saja dengan selisih waktu. Kalau untuk WIB selisihnya 7, 15 kurang 7, 8. Untuk WITA 8, 15 kurang 8, 7. Untuk WIT 9, 15 kurang 9, 6. Jadi ambil jam 6 GMT kalau untuk daerah WIT. Nah, ini rumusnya sudah biasa, cos T sama sin H asar. Ini. Kemudian lambang ini diangkakan seperti biasa. Jadi sin H asar, sin H asarnya tadi hasilnya dicari 38,82722 derajat. Ya. Dibagi ini cos D, cos pi, ya, pi lintang negeri Padang, cos min 0 derajat 57 menit. Nah, dibagi cos D, D klinikasi matahari tanggal 23 jam 8, ya, jam 8 GMT dilihat pada epimeris. Nah, karena 15 dikurang 7, 8. Lihat jam 8. Nah, angkanya 12 derajat 43 menit 28 detik. Dikurang tangen. Ini lintang negeri min 0 derajat 57 menit dikali. Nah, ini deklinasinya tangen D deklinasi 12 derajat 43 menit 28 detik. Nah, setelah itu diangkakan semuanya, ya. Sin 38,82722 sama dengan ini hasilnya 0,62697, ya, bagi cos min 0 derajat 57 menit sama dengan 0,99986. Dan cos 12 derajat 43 menit 28 detik sama dengan 0,975544 kurang tangen pi lintang negeri. Ini sudah, ya, ini hasilnya min 0,01658. Kemudian dikali tangen D, jadi tangen 12 derajat ini 12 derajat 43 menit 20 menit sama dengan ini hasilnya 0,22581, ya. Kemudian dibagi kerjakan sekaligus, ya. Jadi ini hasilnya positif karena dia hanya positif karena berada di atas ufuk. 0,62697 dibagi 0,99986 dibagi 0,97544 dikurang min 0,01658 dikali 0,22581 sama dengan diturunkan cos T-nya supaya jangan ragu. Cos T sama dengan 0,64659. Ya, kalau bisa ini cos T diturunkan saja setiap sama dengan ini. Cos T sama dengan, cos T sama dengan. Kemudian di bawah T berarti cos hilang. Ditekan shift cos di 0,64659 ini langsung saja shift cos sama dengan 49,7151 derajat. Kemudian dibagi 15 hasilnya akan menjadi jam. Berapa hasilnya T itu? 3,31433 jam. Sama dengan tekan heksadesimal, tekan derajatnya 3 jam 18 menit 51,6 detik. Sudah dapat ini T. Kemudian KA, ini seperti biasa, ya. Ini 105 kurang 100 derajat 21 menit bagi 15 tambah 12 dikurang 0 derajat 0 jam 1 menit 43 detik itu E pada tanggal 23 jam 5 GMT. Hasilnya KA 12,28139 jam. Diheksadesimalkan 12 jam 16 menit 53 detik.
Sudah dapat. Jadi KA sudah, T sudah. Kemudian dicari waktu asar. Asar KA sama dengan 12 jam 16 menit 53 detik. Ya, kemudian T sama dengan 3 jam 18 menit 51,6 detik. I sama dengan 1 menit. Dijumlahkan ini 15 jam 35 menit 104,6 detik. Kemudian karena diumumkan menit, ini detik ini dijadikan menit. Ini lebih dari 1 menit, kurang dari 2 menit, jadi berarti dianggap ini 2 menit. Ya, jadi 15 ya 15.37 WIB. Jadi waktu asar di Padang tanggal 23 April 20 jam 15:37 menit WIB. Ya, WIB. Itu waktu asar di Padang. Ya, silakan nanti diulang-ulang video ini supaya cepat pahamnya. Kalau ragu nanti silakan ditanyakan. Terima kasih.